sehat ya. Demikian juga dengan ayah, ibu, kakak, adik, semoga semuanya dalam keadaan sehat di rumah ya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa dulu ya. Yuk kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu persilahkan kalian untuk mengisi daftar hadir dulu ya. Nanti melalui link yang akan Ibu bagikan. Nah, silakan kalian mengisi daftar hadirnya dulu. Bu, aku udah. Bu, saya Safanatun hadir. Baik, terima kasih yang sudah mengisi daftar hadir. Masih ingat tidak? Minggu yang lalu kita membahas materi tentang apa? Tentang kalor, Bu. Iya, masih ingat ya tentang kalor dan perpindahannya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kalor. Masih ingat kan ya peristiwa ketika kita memasak air sampai mendidih? Masih, Bu. Ada yang masih ingat nggak perpindahan kalor dari benda yang apa ke benda yang apa? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Di benda yang ke suhu tinggi dan berpindah ke suhu rendah. Iya, benar sekali ya. Kalor berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Seperti peristiwa kita memasak air. Kalor berpindah itu dari api yang di kompor, kemudian ke panci, kemudian pindah ke air sehingga airnya bisa menjadi panas. Nah, bagaimana cara kalor itu berpindah? Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang perpindahan kalor, gitu ya. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, nanti melalui kegiatan pengamatan dan dipandu dengan LKPD, kalian mampu membandingkan cara perpindahan kalor. Kemudian yang kedua, tujuan yang akan kita capai yaitu kita mampu menyelidiki perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik, Ibu akan membagikan video pembelajaran. Nanti silahkan kalian simak ya video pembelajarannya. Jika ada hal yang penting boleh dicatat, gitu ya. Baik, Bu. Sudah selesai disimak videonya? Sudah, Bu. Baik, jika sudah disimak videonya, coba ada peristiwa apa saja yang dalam video tersebut? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, yang lain bagaimana? Peristiwa apa saja yang terjadi dalam video tersebut? Iya, Bu, sama seperti cerita tadi. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, dari video yang sudah kalian simak tadi, coba sekarang kalian rumuskan pertanyaan berdasarkan dari video tadi yang Ibu kirimkan, ya. Ayo, silakan dibuat pertanyaannya. Dari video yang tadi pasti muncul pertanyaan. Boleh pakai pesan suara, boleh pakai chat. Silakan ya. Untuk menjawab pertanyaannya Wahyu tadi, benda apa saja yang menghantarkan panas secara konduksi. Kemudian pertanyaannya Jessica tadi, konduksi, konveksi, dan radiasi itu berbeda atau tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan Wahyu dan Jessica, nanti Ibu akan membagikan lembar kerja ya LKPD. Nanti dengan LKPD tersebut jawaban dari pertanyaan Wahyu dan Jessica nanti bisa ditemukan. Dalam LKPD tersebut
tersebut ada dua kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah didapat, yaitu dengan paku kecil, paku besar, lilin, dan juga korek api. Ya, jangan lupa hati-hati dalam menggunakannya. Kemudian percobaan yang kedua yaitu dengan menggunakan es batu, zat pewarna makanan, dan juga air. Gitu ya. Bagaimana? Ada kesulitan nggak dalam melakukan percobaan? Baik, setelah kalian mengerjakan LKPD yang sudah selesai ya, silakan yang ingin mempresentasikan hasilnya untuk kegiatan belajar 1 dan juga kegiatan belajar 2. Karena semakin pendek jarak antara kedua benda, maka akan semakin cepat berpindah kalori dari api lilin berpindah ke kegiatan 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan paku panjang untuk merasakan adanya perpindahan kalor? 1 menit 32 detik. Mengapa demikian? Karena besi bersifat konduksi dan karena pakunya panjang, maka akan lebih lama untuk merambat ke ujung tangan atau paku. Baik, terima kasih Tirta. Kemudian untuk punya Dela tadi, untuk waktunya paku pendek dengan paku panjang bagaimana punya Dela? Apakah sama dengan punya Tirta waktunya? Ayo. Baik, itu hasil dari percobaan kegiatan 1 ya, punya Wahyu dan Andika juga Tirta. Nah, sekarang untuk percobaan kedua bagaimana? Percobaan 2. Apakah semua pewarna berkumpul di dasar gelas yang berisi air? Mengapa demikian? Ya, karena pewarna tercampur akibat suhu yang dingin dan juga pewarna tidak bisa ke permukaan air karena terhalang es batu. Identifikasi apa sajakah yang terjadi ketika air yang sudah diberi warna dimasukkan bongkahan es batu? 1. Suhu air berubah. 2. Warna air berubah. 3. Es batu perlahan mengecil. 4. Gelas mengembun. 5. Dan perbedaan warna air dasar dan permukaan. Baik, terima kasih untuk Andika, Wahyu, Selvi, Tirta, juga Dela yang sudah mempresentasikan hasil kegiatannya ya. Baik, dari kesimpulan yang sudah diambil dari teman-teman kalian tadi, bisa kita ambil kesimpulan secara bersama-sama. Yang percobaan pertama tadi, ternyata hasilnya untuk paku yang panjang waktunya lebih lama ya dibandingkan dengan paku yang pendek. Terbukti semuanya hampir sama. Kemudian dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa paku itu mampu menghantarkan panas dengan baik ya. Jika salah satu ujung paku dipanaskan, maka panasnya akan dihantarkan ke ujung yang lain sehingga kalian dapat merasakan panasnya. Dan untuk yang percobaan yang kedua tadi, di mana pewarna dimasukkan ke dalam air, kemudian airnya diberi es. Nah, yang terjadi air yang berwarna bergerak secara perlahan bernaik ke atas, ya, secara perlahan dia bergerak naik ke atas. Dan pada awalnya suhu air dan suhu warna adalah sama. Ketika dimasukkan es, air yang di atas menjadi lebih dingin dibandingkan dengan yang di bawah, sehingga terjadi perpindahan suhu dari suhu yang lebih hangat ke suhu yang lebih dingin, sehingga bisa kita lihat, bisa kita amati pergerakan dari pewarna tadi ya. Nah, perpindahan kalor tadi itu disebut dengan perpindahan secara konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel perantaranya. Itu ya tadi jawab. Dan perpindahan satu lagi yang tidak memerlukan medium perantara itu disebut dengan perpindahan kalor secara radiasi. Baik, demikian. Baik, coba apa yang membuat kamu tertarik dalam mempelajari materi perpindahan kalor ini? Caranya sangat mudah dan cepat dipahami. Pelajarannya sangat mudah dan dapat dipahami. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, kira-kira apa yang akan kalian tingkatkan untuk lebih memahami materinya? Baik, terima kasih ya. Untuk pertemuan minggu depan, itu nanti kita akan masuk materi tentang penerapan kestabilan suhu tubuh makhluk hidup. Nah, Ibu minta nanti bagi yang memiliki termometer di rumah, coba nanti kalian ukur suhu tubuh kalian pada saat berolahraga, kemudian suhu kalian pada saat istirahat, kemudian suhu pada
setelah mandi air dingin dan juga saat bangun pagi. Baik, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi hari ini, silahkan kalian isi evaluasi berikut ini ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, sering cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai masker ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di depan ya.